Halo teman-teman semua, pecandu film dan hiburan yang ada di YouTube. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini saya masih setia menemani kalian di berbagai aktivitas dengan berbagi alur cerita film. Dan film ini berjudul The Axiom yang dirilis di tahun 2018 dan film ini sendiri bergenre horor. Di awal film kita telah melihat wanita yang menangis dan memohon-mohon untuk keselamatannya, tapi pada akhirnya ia dibunuh juga. Makhluk apa yang sebenarnya menghabisinya? Oke, tanpa buang-buang durasi sehingga basi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Di awal scene terlihat beberapa anak muda melakukan petualangan ke Taman Cinder. Mereka berjumlah 5 orang dan inilah nama-nama mereka. Yang pertama MJ Kenji dan kedua Martin, dan mereka adalah bersaudara di mana Martin adalah kakaknya. Lalu ada pria botak bernama Edgar dan adiknya yang bernama Darcy. Martin dan Darcy adalah sepasang kekasih. Lalu yang terakhir bernama Giri. Mereka semua mengunjungi sebuah tempat di Taman Cinder dengan menggunakan mobil dan bermaksud mencari saudara Kenji yang bernama Marilyn. Karena sepengetahuan MJ, Marilyn berada di Cinder Park dan informasi itu diperoleh Kenji dari orang yang bernama Leon waktu ia memposting tentang kehilangan saudaranya di sebuah web bernama Trackless. Di perjalanan mereka banyak berbincang mengenai Marilyn dan setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah. Kenji dan Darcy masuk ke dalam dan di dalam rumah tersebut terlihat seperti rumah makan kehabisan pelanggan dan muncullah pria separuh baya yang mengagetkan mereka. Kemudian Kenji berbincang dengan pria tersebut sementara Darcy pergi ke toilet. Mereka pun jadi saling kenal, rupanya pria itu adalah orang yang mengetahui keberadaan Marilyn dan ia bernama Leon. Kenji langsung menanyakan keberadaan Marilyn, lalu Leon mengatakan ia berada di Axiom dan menawarkan beberapa perlengkapan yang akan digunakan mereka untuk menemukan Marilyn serta menunjukkan sebuah peta tempat yang akan mereka tuju. Dari informasi yang didapat Kenji dari Marilyn bahwa di tempat tersebut banyak orang yang hilang dan itu berbahaya. Sebenarnya Kenji sudah merasa dibohongi, namun Leon tetap mempengaruhinya untuk pergi ke tempat tersebut. Sementara Martin dan teman yang lainnya berbincang di luar rumah sambil menunggu Kenji. Karena ia tak kunjung datang, akhirnya Martin menyusulnya ke dalam rumah. Dan Martin berbincang dengan Leon di mana Leon meminta bantuan mereka untuk menemukan kalung istrinya yang berada di pos wisatawan di Taman Cinder. Dan memberikan sebuah foto istrinya. Setelah itu mereka pergi berlalu dari Leon dan berangkat ke Taman Cinder. Tak berapa lama mereka pun sudah sampai di bawah bukit dan Taman Cindernya berada di atas bukit. Mereka lalu berjalan menaiki bukit tersebut. Di sekeliling mereka hanya terlihat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di tengah perjalanan, Kenji menyuruh Girik untuk melangkah 6 meter ke arah yang berbeda dan ia pun melakukannya. Dan setelah itu ia melihat ke arah teman-teman namun ia tak melihat satupun di antara mereka. Girik merasa dikerjai tapi pada kenyataannya teman-temannya masih berada di dekatnya. Ia sekarang berada di dunia monster multidimensi. Dan Martin mendekat ke arahnya karena mereka memang masih bisa melihat keberadaan Girik. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Taman Cinder. Di tengah perjalanan Girik kelelahan dan mereka istirahat bertiga. Sementara Kenji dan Darcy terus berjalan. Mereka sudah mulai merasa aneh di mana jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Namun matahari masih bersinar terang di tempat itu. Di tengah perbincangan mereka, Edgar melihat wanita semacam monster yang berjarak 6 meter dari dirinya. Dan tak berapa lama wanita itu menghilang. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya mereka sampai di Taman Cinder dan melihat pos wisatawan. Karena pos itu terkunci, mereka tidak bisa masuk, lalu Martin dan Edgar memeriksa tempat yang lain sambil sesekali memanggil nama Marilyn. Mereka semua kembali ke pos awal. Martin dan Darcy terlihat merencanakan sesuatu. Lalu Kenji melihat barang seseorang di dalam pos dan ia pun nekat membuka paksa gembok dengan sebuah kapak yang terletak di samping pintu. Kenji dan Edgar masuk dan menemukan buku tamu, lalu melihat banyak sekali nama yang tertulis di buku di mana pengunjungnya di tahun 1957 semua. Kemudian Edgar menulis namanya di buku tamu tersebut. Sementara Martin dan Darcy kebetulan bertemu dan tempatnya tidak terlalu jauh dari pos. Merasa tidak ada yang melihat, keduanya terbawa suasana dan melakukan adegan enak-enak. Namun Martin tiba-tiba berhalusinasi di mana ia melihat sebuah makhluk menghabisi Darcy di depannya. Ia pun segera menghentikan adegan itu.
Kembali ke pos di mana Kenji mencoba membuka sebuah kotak dan makhluk dari dimensi lain datang menghajar dan mencekiknya sehingga ia berteriak dan teman yang lain langsung mendatanginya. Lalu ia meminum cairan yang sebelumnya diberikan oleh Leon dan makhluk itu pun hilang. Martin dan Kenji membuka sebuah kotak yang di dalamnya terdapat kalung milik istrinya Leon. Lalu mereka melihat rantai yang digunakan untuk merantai orang yang berada di samping jendela. Entah kenapa tiba-tiba Edgar merasa haus dan pergi mengambil minum dan ia pun melihat makhluk yang aneh dan merasuk ke dalam dirinya. Martin lalu memeriksa tas Kenji dan menemukan catatan Marilyn mengenai Taman Cinder yang berbahaya dan ia menyembunyikan itu dari Martin dan teman-teman lainnya sehingga membuat Martin marah kepada Kenji dan Kenji pun mengaku kepada teman-temannya yang lainnya bahwa mereka kini telah berada di dunia lain. Mereka lalu meninggalkan Kenji di pos namun ia mengejar Martin dan yang lainnya dan menanyakan keberadaan Edgar. Tiba-tiba saja Martin dan yang lainnya bersikap aneh tidak menanggapi kekhawatiran Kenji mengenai Edgar. Lalu Kenji menelpon Leon di mana Leon malah menanyakan tentang kalung istrinya dan kalung itu sudah berada di tangan Kenji. Ia yang terlihat panik mengungkapkan mengenai teman-teman yang terlihat bingung kepada Leon. Dan Leon mengatakan makhluk pucat itu sudah mendatangi ia dan teman-temannya dan mengacaukan pikiran mereka. Lalu telepon berhenti, Kenji kembali mendatangi Martin dan Gary di mana mereka sudah tak sadarkan diri karena makhluk itu. Kenji memasukkan cairan merah ke mulut mereka sehingga Martin dan Gary kembali tersadar. Sementara Darcy telah diikat ke sebuah pohon oleh Edgar yang telah dirasuki makhluk itu. Dan ia pun menyiksa Darcy dengan sebuah pisau dan menusuk perutnya. Martin dan Kenji datang dan menghentikan aksinya di mana Martin memukul kepala Edgar dengan kayu lalu membawanya ke pos dan merantainya. Lalu mereka membaringkan Darcy di sebuah sofa yang ada di pos dan menuangkan cairan merah ke mulutnya dan keadaan Gerrick juga tidak terlihat baik. Kakinya patah waktu mereka mencari Darcy. Kenji kembali mendekat ke arah Edgar di mana ia sudah sadar dan tak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi dan menanyakan keberadaan Martin dan Darcy. Namun Kenji meninggalkannya begitu saja dan kembali ke dalam pos dan melihat keadaan Darcy di mana Martin berusaha menenangkan Darcy yang kesakitan dan menyuruh Kenji mencari bantuan. Sewaktu ia mau keluar, tiba-tiba saja di depan pintu muncullah makhluk yang menyerupai istrinya Leon. Lalu ia pun kembali menutup pintu dan bermaksud menelpon polisi, malah tersambung ke teleponnya Leon. Kenji mengungkapkan tentang mereka yang terus berhalusinasi walaupun sudah meminum cairan merah yang diberikannya. Namun ia mengungkapkan mereka nyata dan di tubuh Edgar telah bersemayam sebuah makhluk. Dan rupanya Leon sudah membohongi mereka dari awal bahwa Marilyn tidak pernah ke tempat itu. Dan Martin pun tambah emosi dan memaksa Kenji segera mendapatkan bantuan. Lalu ia pun pergi berlari mencari bantuan. Martin kemudian melihat Edgar di mana Edgar memohon dirinya dilepaskan. Namun Martin menolaknya karena di tubuh Edgar telah bersemayam sebuah makhluk. Ia kembali masuk dan mendapati Darcy sudah berada di dekat pintu, lalu kembali membantunya untuk rebahan di sofa dan menyuruh Darcy tetap berada di pos. Martin pun pergi mencari Gerrick yang telah pergi meninggalkan pos. Di tengah hutan, Gerrick berhalusinasi dan berbicara sendiri. Di tengah perjalanan, Kenji berhalusinasi bertemu dengan Marilyn dan ia pun berbicara sendiri. Sementara Martin menelpon Leon dan meminta bantuannya dan ia mengungkapkan bahwa Edgar harus dihabisi dan membakarnya. Kalau tidak makhluk itu akan selalu mendatangi mereka. Lalu Martin berhalusinasi melihat dua wanita yang menunjuk ke arah pos. Seketika saja ia tersadar mengingat Darcy yang ada di pos. Kembali ke pos di mana Darcy yang keras kepala keluar mendekat ke arah Edgar. Lalu Edgar mengungkapkan penyesalannya sudah menusuk Darcy dan meminta untuk melepaskan dirinya. Karena keduanya adalah kakak beradik, Darcy pun berniat melepaskan Edgar menggunakan sebuah kapak karena ia tidak memiliki kuncinya. Tapi ia tidak sanggup mengayunkan kapaknya, ia pun terjatuh lalu Edgar meraih tangannya dan mereka berpelukan dan mengenang masa kecil mereka. Namun Edgar yang tubuhnya sudah dirasuki makhluk itu tiba-tiba mencekik Darcy hingga tewas. Martin kembali ke pos dan melihat Darcy sudah tewas, ia pun menusuk dada Edgar namun ia tidak tewas. Malah ia menggigit salah satu jarinya hingga putus dan memuntahkannya ke arah Martin. Martin pun berlari meninggalkannya.
Kenji yang bermaksud mencari bantuan malah berputar-putar di tengah hutan dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan Gerik dan kepalanya dihantam dengan kayu. Gerik yang sudah kerasukan ingin menghabisi Kenji, namun ia masih bisa melawan. Lalu Martin pun datang dan diikuti Ders yang tubuhnya sudah dirasuki. Ia berjalan menyeret kapak dari arah belakang Gerik dan menancapkan kapak ke arah Gerik sehingga ia tewas. Martin dan Kenji kembali berlari menjauh, kemudian mereka berbincang mengenai bantuan di mana Martin harus kembali menelpon Leon. Namun ponselnya terjatuh di dekat Edgar. Ia pun kembali ke arah pos. Kenji kembali didatangi makhluk yang berwujud istrinya Leon. Ia pun berteriak memanggil Martin dan Martin pun datang. Namun setelah mereka berdekatan, Martin tidak bisa melihat Kenji, tapi Kenji melihatnya. Hal itu membuat Martin kembali pergi meninggalkannya. Mackenzie! Tiba-tiba saja beberapa makhluk wujud dari korban yang meninggal di tempat itu datang menyiksa Kenji hingga ia pingsan. Ketika ia sadar, Leon pun mendatanginya bersama satu orang pria. Kenji marah karena sudah dibohongi dan meluapkan kekesalannya kepada Leon. Namun ia diancam dengan pistol oleh temannya Leon dan kalung istrinya diambil dari Kenji. Kini Leon menunjukkan video dari Marilyn di mana ia baik-baik saja dan menyuruh Kenji memilih salah satu dari Marilyn atau Martin yang diselamatkan. Kenji lalu memilih Marilyn, namun ia juga akan berusaha menyelamatkan Martin. Lalu mereka pergi dengan mobil Leon dengan tujuan ke pintu Axiom. Leon mengungkapkan sepanjang tahun banyak yang hilang di Taman Cinder yang merupakan taman nasional dan pintu Axiom berjumlah 6 pintu dan di dalamnya terdapat hewan buas dan monster. Mereka merahasiakan tempat itu dari pemerintah. Keadaan hari kini menjadi gelap dan mereka sampai di puncaknya Cinder, di mana Kenji masuk sendirian ke dalam Axiom. Tak berapa lama ia menemukan Marilyn dalam keadaan terikat. Ia pun mencari alat untuk melepaskan rantai di kaki Marilyn. Kenji menemukan pisau dan ingin mencoba membuka rantai yang tertancap di kayu. Entah kenapa Marilyn terlihat putus asa dan mengira ia tak akan selamat dan tiba-tiba saja mengambil pisau dan mengiris lehernya sendiri dan ia pun tewas. Kenji yang melihat itu menjadi menangis. Muncullah seorang yang menggunakan topeng, namun Kenji berlari meninggalkannya dan bertemu dengan monster, namun ia bisa mengatasinya. Dan Leon yang berada di dalam mobil keluar karena melihat Kenji, namun begitu ia masuk, tiba-tiba lehernya ditodong pisau oleh Kenji dan kepalanya ditodong pistol. Kenji membawanya kembali ke Cinder, tapi kemudian berbalik, kini Kenji yang ditodong senjata, di mana ia lengah dan Leon merebut senjatanya. Ia mau menghabisi Kenji, namun makhluk yang menyerupai wujud istrinya datang dan menghabisinya. Hey, Jess. Hey, babe. It's good to see you. Sementara Kenji berlari menuju ke pos dan mencari Martin dan ia pun tidak menemukannya. Ia terlihat muak dan frustasi dengan semua kejadian itu dan menuliskan namanya di buku tamu di pos tersebut dan berjalan sambil memegang pisau dan melihat Martin berada di luar. Ia pun berlari memeluk Martin. Entah apa yang sudah terjadi dengan Martin, tiba-tiba saja ia menusuk perut Kenji hingga tewas. Bola mata Martin berubah menjadi merah dan di ujung cerita Kenji tiba-tiba bangkit dengan wajah yang menyeramkan. Cerita selesai dan tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film The Axiom. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.